Selamat datang di Kedai Arban. Ya, saya Bayu, owner kedai. Banyak yang nanya kalau nyeduh V60 atau pour over di sini pakainya apa gitu, metodenya. Ya kebetulan barista saya atau partner saya pernah jadi juara 3 dan kalau diseleksi juara 1. Kebetulan metodenya hasil apa ya, kalau Sundanya mah hasil ngimpleng gitu, hasil ngimpleng pada rimbon, penulis segala macam gitu, ekstraksi, blooming segala macam. Kebetulan ya dianggap sama saya kompleks lah buat kejaran manual brew gitu, dan alhamdulillah kepake buat di sini gitu. Nah, langsung aja. Yang pertama kita kopinya, dan kebetulan kopinya yang seleksi juga kita pakai Kinasi. Pakai Kinasi di 15 gram, 13 gram juga cukup sih sebenarnya, cuman untuk lebih ininya di 15 gram itu. Nasi itu profilnya tuh kita tuh mix varietas, natural process, terus medium roast. Kalau notesnya di palm sugar, dark choco, sama orange di flavornya gitu. Terus kita rinse dulu. Kita pakai yang plastik aja. Kalau pakai yang apa, yang keramik itu bisa, cuman yang mudah dijangkau sama teman-teman di rumah, mungkin buat alhamdulillah yang lagi belajar itu kebanyakan kan yang plastik gitu, yang terjangkau juga di online banyak gitu. Kalau paper filter kita pakai yang nyaman-nyamannya aja sih, yang 01 kalau ukuran. Kita lipat dulu, lipat lagi, rinse dulu. Ini kan suka agak bengkok-bengkok gitu ya, biasanya pakai sendok, pakai apa gitu, ditekan tengahnya gini biar ngepas gitu. Terus kan apa ya, ini kulirnya tuh kelihatan, kalau bisa di zoom mah kelihatan gitu si alur drippernya gitu. Kalau drippernya kelihatan. Setelah dilain kita giling. Gilingannya kita dipakai di medium to coarse aja. Kalau mau misalkan lebih body itu ya di medium bisa. Tergantung pakai suhunya berapa juga. Kalau misalkan pakai suhunya agak tinggi berarti agak kasar. Kalau bodinya mau tebal ya berarti agak halus gitu. Kita pakai medium aja. Kalau di sini ini kan udah disetting di 5. Sebelumnya ini udah di flash ya, udah di flash sama biji pas waktu prepare gitu. Masukin, ratain, terus ambil sendok kecil gini, dibikin sarang burung. Kenapa bikin sarang burung? Supaya pas ekstraksi pertama tuh lebih cepat, lebih nyebar. Bikin sarang burung, jangan dalam-dalam biasa aja. Terus pindahin dulu ke sini. Kita suhunya pakai di 93. Mulai pelan aja kalau blooming ya. Yang penting rata gitu. Dan kalau masalah berat, di 2 kali berat kopi. Misalkan kita pakainya 15, itu pakai 30. Kalau ekstraksi itu tergantung ya gitu. Nah, tapi di waktunya ini kita di 1 menit gitu. Jadi metode ini kan, jadi ada metode penyeduhan ini 4. Jadi yang pertama tuh blooming di 30, yang selanjutnya kalau hitungan di sini itu berarti 100, berarti tambah 70 gram, terus selanjutnya di 50, terus selanjutnya di 200 atau selebihnya gitu, tergantung apa perbandingan. Kalau perbandingan atau rasio gitu ya, rasio di sini biasanya pakai 1:15 gitu. Kalau mau lebih tebal 1:13 gitu. Kalau misalkan kopinya yang
natural gitu, yang fermen gitu. Kebanyakan pakainya di panjang tuh 1:18, 1:20 gitu. Ke sini kita pakai 1:15. Yang pertama 30, 2 kali berat kopi. Blooming waktunya atau blooming time-nya tuh di angka 1 menit. Tuh. Kenapa 1 menit? Kan suka ada alarmnya atau itu. Nanti kalau kita bisa nyiapin seduhan lain gitu, sini lagi. Nah, udah 1 menit, kita hajar lagi sampai 100. Di sini saya pakai slow pour ya, supaya ekstraksinya lebih maksimal aja. 100, diemin lagi 1 menit gitu, jadi nyantai gitu. Kepakainya tuh kalau di bar tuh lagi nyentuh gitu, ditinggalin, kita prepare misalkan grind kopi buat espresso atau ngambil susu atau segala macem gitu, atau bersih gitu, itu enak lah, jadi kebantu gitu. Berhubung di sini ekstraksinya panjang 4 menit, jadi suhunya kalau di sini cocoknya pakai yang 93. Karena apa? Karena kan ini bukan Brewista ya, nyebut merek lagi. Maksudnya bukan kettle yang automatic stay di Celsius sekian gitu. Ini kan pasti turun. Jadinya kita pakainya agak tinggi biar suhu turun tuh sesuai gitu Pak. Jadi pas nanti pouring terakhir tuh istilahnya nggak turun banget. Ini tadi udah kita hajar di 150, masuk ke 3 menit, nanti 3 menit lagi. Kalau diangkain tuh berarti perbandingannya tuh turunannya, misalkan kita bagi 100%, jadi 25. Nah diturunin lagi jadi 1:1 gitu. Kalau diturunin gitu, sebenarnya kan di sini cuman pakai sebenarnya rumusnya cuman tabulasi data aja. Sambil nunggu kita juga bisa ngapain gitu. Kebetulan metode ini berhasil kemarin, karena kalau dalam kompetisi kan nyeduh tuh lebih dari 1, tergantung batch juri gitu. Kalau ada 3 ya 3, kalau 4 ya 4 gitu. Kita hajar lagi sampai 225. Kalau ini pakai fast pour ya. Kenapa pakai fast pour? Supaya kopinya lebih clean gitu. Nah kalau udah pakai fast pour gini, ada yang suka diaduk lagi, misalkan 5 kali adukan. Ada yang suka, kalau saya mah cukup digini aja. Kalau hitungannya mah berapa mah itu mah tergantung enaknya lah. Misalkan kalau ini udah turun belum 5 menit gitu, tinggal diangkat. Nah kita ini biar cukup dingin. Supaya nanti pas diminum sama kita atau konsumen tuh nggak, Sundanya mah palal, kalau bahasa Indonesianya apa ya, kebas. Jadi kebas, keras gitu. Oh ini mah kok jadi lama gitu. Kalau menurut saya sih lama apa enggaknya mah itu mah tergantung kita ya. Maksud saya di sini kenapa bisa sampai 4 menit kayak gini, supaya lebih gampang. Misalkan kan ada timer dan semua macam. Jadi nggak terus di sini gitu. Dan kopinya aromanya lebih keluar, acidity-nya pasti gitu kan. Cobain dulu aja. Yang pertama pasti kopinya clean. Kenapa clean? Karena kita pakainya fast pour, sama ekstraksinya sama suhunya sama green size-nya 3 unsur itu, 3 variabel itu udah di combine gitu lah. Terus pakainya slow pour. Kenapa slow pour? Supaya ekstraksinya itu lebih maksimal gitu. Jadi intim antara si bubuk kopi sama si air itu lebih enak gitu loh.
Terus yang pertama clean pasti, yang kedua tuh kompleks. Jadi yang pertama tuh asam, manis, body segala macam gitu, jadi lebih kerasa gitu. Terus yang selanjutnya kejaran kita tuh, kejaran kalau saya gitu yang ngejar di kedai itu, yang pertama tuh clean, yang kedua kompleks, yang ketiga tuh acidity-nya tuh enak apa enggak gitu. Maksudnya kan suka ada ya, ada yang nggak cocok, misalkan kopinya terlalu acid gitu atau terlalu asam gitu, jatuhnya seperti minum obat gitu. Ada. Terus yang selanjutnya kejaran saya adalah di flavornya tuh seperti yang udah dijelasin di Kinasi ini. Orange-nya ada, coklatnya ada, sweetness-nya juga ada. Sama yang terakhir aftertaste-nya ini panjang. Itu. Ya mungkin sekian aja dari kami, Kedai Arban.